Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi, Pagi, Sir. pagi. Ya, gimana kabar kalian? Apakah baik semuanya? Baik, baik. Baik. Ya, Baik, bagus. Sir. Kalian harus tetap jaga kesehatan, nak ya. Stay health. Karena pandemi COVID-19 ini sekarang sangat tinggi. Jadi kalian usahakan untuk stay di rumah. Kalau misalkan kalian bepergian, itu pun kalau sangat terpaksa. Karena itu demi kesehatan kalian semuanya. Itu aja ya dari Sir Hilal. Oke, before we start our lesson, anyone of you lead the prayer? Mungkin Virgi. Oke, Virgi, pimpin berdoa sebelum pembelajaran kita dimulai. Okay. Friends, let's pray. Thank you, God, for this beautiful morning. Please bless us so we can do our lesson well. Thank you, God. Amen. Ya, terima kasih Virgi atas kesediaannya memimpin doa. Sekedar mengingat kembali, coba Wida, besaran-besaran apa Wida dalam gerak harmonik sederhana? Ada periode, frekuensi, amplitudo. Ya, bagus Wida. Sekarang Sir Hilal akan masuk ke materi kita yang baru, yaitu tentang elastisitas. Belum masuk ke materi elastisitas, Mr. Hilal akan masuk yang pertama, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, kita hari ini belajarnya menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Sir Hilal akan memberikan satu pertanyaan berdasarkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian Sir Hilal akan memberikan pertanyaan kepada kalian untuk dibahas secara bersama-sama. Pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, yaitu nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan perbedaan benda elastis dan benda non-elastis. Kemudian yang kedua, kalian menemukan hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang pada benda secara tepat. Yang ketiga, yaitu membandingkan hubungan gaya dengan pertambahan panjang pada susunan pegas sejenis yang dirangkai seri maupun paralel. Kemudian yang terakhir, nanti melalui pengisian LKPD, melakukan percobaan hukum Hooke pada satu pegas, kemudian pada susunan pegas, kemudian secara seri maupun secara paralel. Sekarang Sir Hilal lanjut ke berikutnya, kita masuk ke elastisitas. Perhatikan di sini Mr. Hilal menampilkan beberapa benda, ada 6 jenis benda. Benda-benda manakah yang tergolong elastis dan benda-benda manakah yang tergolong non-elastis. Nama lain non-elastis itu benda plastis. Ada 6 benda di sini, manakah yang kira-kira elastis? Ken, coba Ken. Manakah benda-benda yang elastis, Ken? Elastis dan plastis. Yang elastis itu ada gas, balon, karet. Terus yang plastis itu ada plastisin itu tadi. Ya, tanah liat itu plastis. Nah, yang elastis lagi itu bola. Ini baskom ya? Iya, baskom terbuat dari plastik. Plastik itu elastis. Kesimpulannya sekarang, emang apa yang kamu pahami, Ken? Diulang sekali lagi, apakah beda benda elastis sama benda plastis? Kalau elastis itu bisa balik ke bentuk awal dengan sendirinya gitu loh. Plastis itu yang tidak dapat ke bentuk ukuran semula. Oke, sekarang Mr. Hilal akan memberikan klarifikasi. Jadi bergantung pada tinjauan kita nih, benda itu dikatakan elastis atau plastis. Tetapi definisi yang dikatakan Ken itu sudah betul. Nah, Sir Hilal sekarang memberikan klarifikasi. Bagaimana dengan timba ini atau baskom ini, plastis atau elastis? Tergantung sudut pandangnya. Nah, karena Ken menyatakan sudut pandangnya saat baskom ini ditekan, kemudian saat dilepas dia kembali lagi ke bentuk semula, sehingga Ken menyimpulkan itu adalah elastis, maka itu betul. Overall, kalian semuanya sudah bagus menjelaskannya, sudah bisa membedakan perbedaan benda elastis maupun perbedaan benda plastis, dan kamu bisa mengidentify contoh-contohnya. Nah, sekarang Sir Hilal memastikan dulu, apakah kalian sudah menginstal aplikasi ini? Sudah menginstal sebelumnya? Pero, apakah sudah menginstal? Ken? Saya Sudah, Sir. Di aplikasi ini kalian nanti akan mempelajari hubungan susunan pegas kan. Nah, oke, bagi yang sudah menginstal, coba susunan pegas itu ada berapa jenis? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin Virgi. Oke. Ada dua, Sir. Iya, ada 2. Apa aja Virgi? Seri sama paralel. Iya, bagus. Ada seri sama paralel. Nah, ini di sini ada 3 Virgi, ayo. Satunya apa dong? Campuran. Iya, bagus, pintar Virgi. Jadi memang seperti itu Virgi. Jadi susunan pegas di sini itu ada seri, kemudian ada paralel, kemudian ada juga campuran. Oke, kalau misalkan kalian belum menginstal, tidak apa-apa, Sedila akan buka secara sekilas aplikasi ini. Susunan pegas ini yang kamu katakan, menurut kamu ini susunan pegas ini seri apa paralel? Wida? paralel, Sir. Iya, bagus. Nah, Wida, ketika buat durian ini aku gantungkan kepada susunan pegas paralel
paralel. Kira-kira pertambahan masing-masing pegas itu sama atau tidak, Wida, menurut kamu? Sama, Sir. Sama, oke, bagus. Analisis yang bagus, tapi tetap kita cek dulu ya. Nah, ini kita gantungin jawabannya. Bagaimanakah pertambahan panjang tiap pegas? Yaitu sama. Oke, kita cek. Iya, bagus, Wida. Jawabannya tepat sekali. Ini hubungan pegas paralel, kemudian pertambahan panjangnya sama. Nah, seperti itu ya. Kita sekarang sudah mengenal hubungan susunan pegas ya, yaitu seri maupun paralel. Ingat kata kuncinya tadi, untuk pegas yang paralel, pertambahan panjangnya pegas sama, tetapi kalau seri, pertambahan panjang pegasnya berbeda. Ini bisa kalian pelajari kalau hubungan seri itu pegasnya 1/K total, 1/K1 ditambah 1/K2. Tapi kalau yang paralel seperti ini tadi, K totalnya itu tinggal dijumlahin, K1 ditambah K2. Nah, oke, itu simpulan susunan pegas secara seri maupun paralel. Oke, sekarang analisis masalah PBL. Mr. Hilal akan memberikan satu video singkat. Kalian cermati secara seksama. Nanti setelah melihat video ini, Sir Hilal akan memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan ini kalian jawab menggunakan Padlet untuk menjawab pertanyaan yang diberikan Sir Hilal. Bagi siswa-siswa semuanya, di sini saya melakukan penilaian bagaimana kalian memberikan pendapat kalian. Oke, mari kita saksikan video singkat ini. Welcome to our channel. Subscribe to Mexin SK. Let's start the video. Suspension is the system of tires, tire air, springs, shock absorbers and linkages that connects a vehicle to its wheels and allows relative motion between the two. Suspension systems must support both road holding handling and ride quality, which are at odds with each other. The construction of suspension, there are Videonya tadi seperti itu. Mr. Hilal akan memberikan satu analisis masalah problem based learning ya, berdasarkan video tadi. Oke, Sir Hilal akan share Padlet. Kita lihat kan, perhatikan di sini tadi dijelaskan dalam video tadi ini adalah spring atau pegas kan. Nah, sekarang permasalahannya manakah sistem suspensi yang lebih memberikan kenyamanan kendaraan apabila menggunakan dua pegas yang disusun paralel atau seri? Jelaskan alasan jawaban Anda. Silakan disampaikan pendapat kalian mengenai analisis masalah PBL tadi. Ya. Jadi jawaban kalian tadi menurut aku kalau menggunakan paralel itu lebih lancar. Ini adalah Clara. Yang kedua yaitu seri, karena kalau paralel dapat membuat mobil lebih bergoyang, itu Virgi. Sedangkan kalau Kama yaitu memilih paralel juga karena mobil akan lebih seimbang ketika dihadapkan oleh guncangan. Oke, itu jawaban yang sudah masuk. Sir Hilal tidak langsung mengklarifikasi karena kita akan klarifikasi setelah melakukan percobaan. Jadi tujuan kita di sini yaitu melakukan praktikum untuk mencari tahu jawaban dari permasalahan yang diberikan tadi. Oke, kalau sudah, kita masuk sesi berikutnya, kita akan masuk ke sesi praktikum maya. Sir Hilal pastikan ini adalah sesi praktikum kita. Waktu yang saya sediakan adalah 10 menit, kemudian kalian melakukan praktikum seperti yang petunjuk yang ada di LKPD. Kemudian berikutnya kalian mengisi LKPD. Kemudian nanti mempresentasikan hasil praktikum. Yang terakhir nanti kita simpulkan bersama-sama untuk menjawab permasalahan PBL yang diberikan guru. Oke, ini aja penjelasan dari Sir Hilal mengenai praktikum. Saya sediakan waktu sekitar 10 menit untuk praktikum, kemudian 5 menit untuk menjawab LKPD-nya. Oke, saya aktifkan breakout room. Silakan masuk ke breakout masing-masing. Bang, sama apa? Nilai. Nilai. Pilih satu pegas. Iya, bagus. Pilih satu pegas. Itu kayaknya pilihannya yang di samping deh. Yaudah, terus atur Nah, itu pada nilai. udah betul tuh, nak, pilihannya yang satu itu ya. Kai. Atur konstanta pegas, nah. Mau berapa? 200 ini 200. Konstanta itu F-nya bukan ya? Konstanta ya K-nya dong. Oke, sekarang coba semuanya sudah bergabung kembali di kelas ini. Oke, untuk kelompoknya Ken, silakan presentasi hasil percobaan tadi sekaligus hasil conclusion-nya. Apa jawaban kalian? Oke, silakan. Kelompokmu siapa? Ada Caroline, Zio, Hans, dan saya. Oke, silakan di share screen. Nah, oke, silakan. Jadi coba Zio baca Zi. Oke, dari data yang kita eksperimen tadi, percobaan 1 itu kita menggunakan nilai konstanta pegas 200 Newton per meter, dan kita menggunakan gayanya tuh 10, 20, dan seterusnya, dan urutan. Bisa dilihat bahwa ini perbedaannya itu cuma 0,5 meter, jadi naiknya secara konstan gitu. Ya, jadi perubahannya secara konstan gitu. Jadi nanti grafiknya bisa dilihat di bawah. Oke, next. Lalu percobaan kedua, Hans, silahkan. Jadi di percobaan 2 kita menggunakan konstanta pegas 200 Nm. Dalam rangkaian pegas paralel kita menggunakan 10 dan kita mendapatkan 0,025. Yang seri menggunakan yang sama, gayanya mendapatkan 0,1. Oke, Nah, next. hubungannya antara gaya dan pegas itu
dijelasin oleh Caroline. Jadi dari percobaan yang kita dapatkan di percobaan 1 dapat disimpulkan bahwa besar gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang dari pergas. Karena yang tadi kita lihat tadi kan itu 0,5 kan perubahannya. Nah, terus grafiknya kayak gimana sih? Nah, aku gambarin di sini langsung ya. Kita udah tentuin nilainya berapa. Nah, ini F-nya kan tadi 10, 20 gitu kan. 30, 40, 50. Nah, karena perubahannya itu konstan, jadi naiknya nanti bakal kayak gini perkiraan. Itu juga nyambung sama nomor 4-nya. Kan ini pertanyaan tadi kenapa? Kayak mana yang dipilih paralel atau seri? Kita mirip paralel karena yang di atas itu kita kasih gaya yang sama, terus perubahannya itu yang paralel itu 0,025, yang seri itu 0,1. Nah, kenapa kita pilih paralel dan itu nyaman? Karena ketika ada guncangan, kalau yang seri ini kan guncangannya sampai 0,1 meter itu perubahannya. Jadi kayak deg-deg gitu kan, kayak rasa sama yang di dalam. Nah, kalau yang paralel ini perubahannya kecil. Jadi orang yang di dalam ya bakal tetap ngerasa guncangan, tapi lebih nyaman. Bagus jawabannya. Supaya menyingkat waktu kita, sekarang Miss Rila akan memberikan klarifikasi. Oke, perhatikan ya. Jadi, jawaban kalian tadi berarti oke, Miss Rila akan share screen. Tadi kan pertanyaannya untuk masalah bagaimana hubungan gaya sama pertambahan panjang. Bagus, betul ya. Ketika F-nya semakin besar, maka delta L-nya semakin besar juga. Nah, grafik kalian tadi dua kelompok memberikan jawaban yang sama, yaitu sama-sama betul, yaitu ini delta L, kemudian ini F. Maka grafik pertambahan panjangnya seperti ini ya, berarti ketika F membesar maka delta L membesar. Oke, bagus. Itu adalah analisis yang benar ya. Oke, sama-sama betulnya. Kemudian kita akan menjawab masalah PBL tadi. Mana yang lebih nyaman nih ketika pegas itu dihubungkan secara seri maupun paralel? K itu kan ada dua nih, kalau K-nya seri, misalkan ini K-nya seri seperti ini seri kan. Anggap aja ini 100 K-nya, kemudian ini K-nya 100 kan. Kalau seri itu diseper, 1 per K seri sama dengan 1 per 100 ditambah 1 per 100. Kesimpulannya K serinya berarti berapa nih? 100 per 2 sama dengan 50 kan. Tetapi kalau paralel itu seperti ini kan. Nah, di paralel seperti ini. Berarti kalau ini K-nya 100, yang ini K-nya juga 100. Nah, maka K paralel itu sama dengan K 100 ditambah 100. Otomatis sama dengan K totalnya 200. Jadi paralel itu membesar. Kesimpulannya, ketika goncangannya sedikit itu berarti delta L-nya kecil kan? Nah, berarti pegas yang dipilih sebaiknya paralel. Jadi asal kalian tahu di situ tadi, di video tadi, itu ada yang tersembunyi. Nah, jadi ini tak jelaskan. Ini tadi bannya, tadi yang dilihatin kamu emang ini pegas yang di sini kan? Tapi kamu nggak tahu di sini itu ada semacam tabung kan? Gini kan? Nah, di sini itu ternyata ada pegasnya. Sengaja Srila tidak kasih tahu kan? Nah, kemudian tadi kalau kamu memahamin ini terhubung gini kan? Nah, ini kan rangkaian paralel sebenarnya. Jadi teknologi kendaraan pun memahami bahwa dia juga mengaplikasikan ilmu pengetahuan di dalam teknologinya. Jadi bisa dicerna jawaban Srilal klarifikasinya? Bisa. Sesi praktikum sudah kita lakukan dan analisis masalah PBL tadi juga sudah terjawab kan, bahwa permasalahan yang diberikan di pertama kali sudah kita jawab melalui praktikum. Terakhir sebelum Srilal menutup sesi kita, penugasan Srilal sudah saya share di sini. Penilaian pengetahuan ada di kelas kalian, kelas Google Classroom, ada di Grade 11 Science ya. Linknya sudah ada di situ. Tetapi kalian sudah ikut di grup Google Classroom tadi, silakan akses penugasan dan dikerjakan. Maksimum dikumpulkan jam 11.59 malam ini ya. Ada 5 soal, setiap soal bernilai 20. Kita sudahin materi kita sampai di sini. Untuk berikutnya kita akan belajar gelombang cahaya. Oke, sebelum sesi ini ditutup, coba Vero dipimpin doa. Oke, sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita, berdoa mulai. Terima kasih Tuhan karena telah memimpin kita dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran. Sekarang kami ingin menyelesaikan pelajaran kita. Berkati kami nanti di kelasnya kami masing-masing dan pelajaran selanjutnya. Dan berkati juga agar pelajaran ini bisa kami mengerti dan bisa kami aplikasikan ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, terima kasih Vero telah memimpin doa. Oke, Miss Rilal tetap mengingatkan kalian semuanya jaga kesehatan, banyak olahraga, ya kan, untuk menjaga kondisi fisik kalian supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran di hari-hari berikutnya. Srilal tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you, sir. Sehat-sehat. Thank you, sir.